Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, banyaknya perusahaan yang mengalami kekurangan karyawan kompeten di era perubahan cepat dan ketidakpastian dapat disiasati dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan SDM. Pengembangan kemampuan dan sikap karyawan yang diarahkan pada penguatan talenta, digital ability, dan perilaku inovatif, serta pemberian imbalan akan membuat karyawan bekerja dengan nyaman meski dalam situasi yang berubah dengan cepat dan ketidakpastian, serta akan loyal. Tentunya akan berimbas baik terhadap perusahaan. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena momennya adalah saat ini, terutama pada saat masa pandemi, itu kita banyak sekali perusahaan-perusahaan itu terdampak dari pandemi ya. Sehingga perubahan-perubahan itu sangat bersifat cepat dan juga situasi lingkungannya bersifat tidak pasti. Itu yang pertama. Kemudian selain itu juga beberapa tahun terakhir dan prediksi pada masa yang tahun 2023 itu terjadi krisis ya. Sehingga juga kemungkinan akan terdampak juga ya perusahaan-perusahaan, terutama yang terkait dengan fluktuasi penjualan, pendapatan gitu ya. Sehingga ini juga di bidang SDM juga berpikir bagaimana menyiapkan SDM untuk bisa mengatasi situasi perubahan cepat dan ketidakpastian itu. Sehingga kemudian saya mencoba untuk merekomendasikan model baru yang merupakan hasil sintesa dari model-model sebelumnya dan juga dari hasil penelitian-penelitian yang ada. Bahwasanya pada model-model sebelumnya itu biasanya digunakan untuk kondisi lingkungan yang bersifat stabil atau normal, yang belum memprediksi bagaimana ketika nanti akan ada perubahan-perubahan yang bersifat cepat ya, fluktuatif, kemudian juga di situ situasinya yang bersifat tidak pasti dan juga ambigu. Nah itu yang kemudian saya menggabungkan beberapa model, kemudian merekomendasikan model baru, model manajemen sumber daya manusia yang saya berikan nama model manajemen sumber daya manusia situasional untuk mengatasi perubahan cepat dan ketidakpastian. Kemudian ada beberapa yang menjadi keunggulan dari model saya ini adalah model saya ini bersifat komprehensif ya, komprehensif yang mencoba untuk menggabungkan faktor eksternal dan faktor internal perusahaan yang coba dianalisis supaya nanti menjadi pertimbangan untuk merumuskan kebijakan SDM. Bahwasanya di dalam kebijakan SDM itu untuk mengatasi situasi yang tidak pasti dan penuh dengan perubahan-perubahan itu, perusahaan memang tidak bisa terlepas dari teknologi ya, teknologi yang digunakan untuk membantu mengelola SDM mulai dari proses rekrutmen, seleksi, kemudian pengembangan sumber daya manusia, bahkan sampai dengan penghitungan kinerjanya juga menggunakan teknologi. Karena perubahan-perubahan itu sulit untuk diprediksi, sehingga di situ dengan bantuan teknologi akan lebih mudah untuk diprediksi. Kemudian outcome yang diharapkan dari model saya itu adalah untuk tidak hanya untuk organisasi saja, karena pada model sebelumnya itu penekanannya adalah bagaimana SDM dikelola untuk bisa menguntungkan perusahaan, tetapi juga SDM itu juga dikelola supaya juga mereka mendapatkan
keuntungan-keuntungan, ya mereka bisa bekerja dengan nyaman gitu ya, tidak stres, tidak penuh tekanan pada situasi yang tidak pasti itu. Sehingga di dalam model ini luarannya adalah untuk individu atau untuk karyawannya dan juga untuk organisasinya. Karena sekarang ini persaingan juga sangat ketat, sehingga untuk organisasi itu adalah bagaimana perusahaan itu kinerjanya bagus, keunggulan kompetitifnya juga bagus, dan yang penting itu adalah perusahaan itu bisa tetap sustain ya untuk menghadapi perubahan cepat dan tidak pasti itu. Kemudian dari sisi karyawannya juga bisa nyaman bekerja, tidak stres. Mereka dari segi sikapnya juga bisa kondusif untuk membangun perusahaan, dari segi perilakunya, dan juga yang paling penting yang mungkin kita semua juga mengharapkan itu adalah dari segi kesejahteraannya. Kesejahteraan itu tidak hanya kesejahteraan fisik semata, tetapi juga kesejahteraan secara mental, emosional, banyak-banyak rekreasi gitu ya. Itu diantara untuk mengurangi stres dan tekanan situasi ketidakpastian, dan juga kesejahteraan sosial. Sehingga karena saya dari bidang sosial, jadi sosial itu juga merupakan orientasi ya, sehingga karyawan itu tidak hanya berorientasi pada dirinya sendiri, tetapi juga pada rekan-rekan kerjanya. Model duga produktivitas perairan mangrove Detrius dari Serasah menjadi Hara MDPP Made Sahra merupakan model duga produktivitas perairan melalui pendekatan nutrien yang berasal dari serasah daun mangrove. Model ini merupakan pengembangan dari model duga produktivitas primer konvensional yang menggunakan pendekatan kelimpahan fitoplankton. Dekomposisi serasah di dalam tanah sangat penting dalam pertumbuhan mangrove, sehingga dapat menentukan potensi real produktivitas primer perairan dan jasa ekosistem mangrove. Itu tentang model duga produktivitas perairan untuk produksi perikanan yang berkelanjutan. Nah, ini latar belakang pemikiran saya ini bahwa mangrove ini di ekosistem mangrove, Pak ya. Jadi mangrove itu punya jasa yang sangat penting di dunia perikanan, yaitu melalui sersahnya itu mereka bisa menyumbang bahan organik yang akhirnya nanti akan bisa menyediakan nutrien itu yang untuk produk primer, sehingga ini yang menjadi pokok sehingga produksi perikanan yang ada di situ itu tergantung pada itu, sehingga kami mengawali di penelitian yang pertama itu menduga ini dari nutrien ke produk primer, sehingga untuk selanjutnya produk primer ini yang mendasari produksi untuk menduga produksi perikanannya itu, sehingga kita bisa menduga di situ jasa-jasa yang ada di situ. Ini awalnya memang kita mengungkapkan pentingnya jasa-jasa perikanan di situ. Jadi kalau orang menganggap bahwa mangrove itu perlu dipertahankan, kenapa dipertahankan gitu. Nah ini perannya, fungsinya itu adalah jasanya itu yang mampu menampung ya untuk sebagai nursery ground, feeding ground itu, sehingga itu yang akan nantinya menjadi merekrut stok ikan di perairan. Yang tidak kalah penting lagi bahwa ikan pelagis yang tertangkap di laut, di daerah sekitar pesisir itu kurang lebih 80% itu tergantung pada ekosistem ini. Itu yang mendasarinya, sehingga perlu dihitung, dipelajari bagaimana mangrove itu bisa menyediakan jasa seperti itu. Itu dasarnya. Ya, sehingga mangrove ini perlu dipertahankan untuk jasa-jasa yang tersedia itu. Seperti yang tahun-tahun yang lalu ya, sebelum
tahun pertengahan 95 itu pembabatan hutan mangrove kan sangat marak itu, sehingga sebelumnya budidaya itu aman-aman saja, seperti benih dari alam itu banyak di daerah kita. Tapi setelah terjadi itu hingga sulit. Nah ini yang mendasari, ini yang saya hitung berdasarkan itu, kemampuannya mangrove itu. Nah itulah setelah mangrove tidak ada itu sulit, sehingga itu dikembangkan menjadi ditangkarkan, artinya dibenihkan baik udang maupun banteng itu tergantung kepada pembenihan. Nah, dulu itu benih itu kan tahan karena diambil dari alam. Nah, sekarang kan ada buatan ya, sehingga itu akhirnya ya pakannya ya obat-obatannya akhirnya menjadi melemahkan itu. Ya, itu termasuk yang itu. Sehingga bagaimana fungsi mangrove ini sampai bisa menjadi penyedia jasa yang sedemikian rupa, termasuk di dalam perikanan. Nah. Mulai kuliah itu di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 1965, dan setelah itu selesai tahun 1974. Dalam meraih cita-cita itu harus fokus. Yang utama adalah fokus, jangan sampai ke berpikiran yang lain. Dalam mendukung pengembangan kreativitas, sivitas akademika dan masyarakat secara berkesinambungan, LPPM UB melakukan kerjasama dengan pengusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran perusahaan yang memiliki sumber daya sebagai upaya mengatasi berbagai problematika sosial di masyarakat. Kegiatan fokus group discussion yang dilakukan LPPM UB dengan berbagai pelaku usaha dan startup di Jawa Timur ini diharapkan dapat mengumpulkan semua stakeholder termasuk pemerintah dalam menciptakan program CSR yang komprehensif sehingga dapat menjawab isu sosial dan isu lingkungan untuk menyokong pembangunan berlanjut di masyarakat. Kegiatan ini tentu menjadi kegiatan yang sangat baik ya bagi Universitas Brawijaya pada umumnya ya, utamanya bagi LPPM ya, untuk mensinergikan kegiatan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat pada dunia usaha. Universitas Brawijaya memiliki cita-cita ya, tentunya mendirikan sebuah forum yaitu CSR Forum Universitas Brawijaya yang menjadi sentrik ya dari kegiatan-kegiatan CSR utamanya di Provinsi Jawa Timur ya, sehingga kita bisa memberikan banyak manfaat ya bagi masyarakat secara umum ya, dengan bimbingan dari pemerintah daerah dan utamanya support dari dunia usaha. Artinya dengan sinergi ini sangat memungkinkan kita mendapatkan perspektif yang sangat komprehensif begitu ya, karena masalah masyarakat itu kan semakin kesini semakin komprehensif ya, sehingga tidak bisa hanya diselesaikan dalam satu perspektif saja ya. Pemerintah daerah sebagai policy maker katakanlah ya, dunia usaha yang tahu bagaimana memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat melalui produk maupun servisnya ya, tentu perlu digawangi dalam sebuah konsep ya yang berbasis kepada teoritik maupun yang memiliki daya riset yang sangat kuat gitu. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi bersama Google, GoTo, dan Traveloka berkomitmen untuk menyelenggarakan program Bangun Kualitas Indonesia atau Bangkit. Bangkit merupakan program pembinaan 3.000 talenta digital terampil yang sejalan dengan program Presiden yang mempersiapkan 9 juta talenta digital terampil pada 2030 mendatang.
Jadi Bangkit itu kebetulan program tahunan dari Kampus Merdeka, studi independen, dan kebetulan kami berdua merupakan alumni dari tahun 2022 dan kami di sini ingin mengajak teman-teman supaya mereka ingin gabung gitu, dan kita di sini bakal ngejelasin apa sih yang bakal mereka dapetin kalau misal mereka tuh ikut Bangkit 2023. Program Bangkit sendiri itu merupakan program dari Kampus Merdeka, salah satu program Kampus Merdeka yang diunggulkan oleh Pak Mendikbud. Dan di sini itu tujuannya itu untuk melahirkan para peserta-peserta yang siap untuk bekerja di industri setelah mereka lulus nanti dari program Bangkit ini. Oh ya, kalau untuk dari Bangkit sendiri itu sebetulnya kan ini lebih ke jurusan ilmu komputer dan sebagainya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan menerima semua jurusan karena memang dari syarat program sendiri itu menerima semua jurusan. Saya ingat, jadi yang pertama mereka harus semester 3 atau 5 karena dilaksanakan di awal tahun, jadi semester ganjil. Kemudian mereka merupakan mahasiswa dari universitas yang terdaftar di PD Dikti. Begitu, dan mereka berkomitmen karena memang Bangkit itu tidak semua yang mendaftar Bangkit akan lulus Bangkit. Jadi memang banyak yang gugur di tengah, mungkin ada beberapa yang gugur di tengah. Begitu Mbak, jadi berkomitmen. Sebagai upaya meningkatkan standar pelayanan rumah sakit, RSUB melakukan proses akreditasi. Proses penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit yang dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS ini akan menilai 16 bab seperti sasaran keselamatan pasien, akses ke rumah sakit dan kontinuitas, hak pasien dan keluarga, asesmen pasien, pelayanan asuhan pasien, dan pelayanan lainnya. Jadi akreditasi adalah suatu keniscayaan yang harus dijalani oleh rumah sakit. Saya kira tidak hanya rumah sakit, tetapi seluruh instansi, terutama ini institusi kesehatan ya, puskesmas juga dilakukan akreditasi. Bahkan sekarang keluar peraturan baru, praktek klinik, praktek yang bekerja sama dengan BPJS dan praktek mandiri pun juga akan dilakukan akreditasi ya. Nah, di RSUB ini adalah salah satu dari rumah sakit pendidikan miliknya Universitas Brawijaya, maka tak lepas dari indikator-indikator terkait dengan pendidikan. Nanti sebentar lagi juga akan ada akreditasi rumah sakit pendidikan. Kalau ini akreditasi dari KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, itu nanti berbeda dengan yang akreditasi rumah sakit pendidikan. Nah, itu nanti ada rumah sakit akreditasi rumah sakit pendidikan yang satelit dan juga rumah sakit pendidikan utama. Nah, untuk akreditasi rumah sakit pendidikan utama itu memang ada syarat-syaratnya, yaitu harus sudah mempunyai minimal 12 pelayanan. Kemudian jumlah bednya itu harus paling tidak itu 200-an. Tapi untuk rumah sakit pendidikan satelit itu tidak mensyaratkan seperti itu. Nah, untuk akreditasi rumah sakit pendidikan utama nanti juga akan didatangi oleh surveyor ya. Kalau nggak salah rumah sakit pendidikan satelit itu hanya daring, itu yang peraturan yang regulasi saat ini. Nah, itu nanti kita juga akan menuju ke sana karena RSUB adalah salah satu rumah sakit pendidikan milik Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan yang ada di UB, maka juga harus diakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan. Ini sebentar lagi kita akan menyiapkan, ini sudah menyiapkan, sudah kita upload ke Kemenkes ya, ininya syarat-syaratnya. Ya tinggal kita menunggu keputusan dari Kemenkes kapan mau datang surveyornya ke RSUB. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trio. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata.
Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Menjadi mahasiswa tentu sangatlah menyenangkan. Selain menambah wawasan, mahasiswa juga menjadi ajang peralihan dari masa remaja menuju pendewasaan. Sebagai agen perubahan, mahasiswa harus memiliki pemikiran intelektual agar membawa dampak baik bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Kami terus terang Prof. Abdul Hakim merasa selama ini juga terbagi energi positif karena memang tidak mudah untuk bisa mengawal kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-akademik atau soft skill, kegiatan-kegiatan ekstra kelas atau ekstra kampus yang bisa kita selenggarakan. Dan ini memerlukan energi yang lebih besar dan ini memerlukan passion tersendiri ya Pak. Jadi saya juga bertugas di Pusat Prestasi Nasional sudah mau menjelang 3 tahun, kemudian tahun ini mulai ada Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Punya pengalaman yang sangat berharga berinteraksi dengan bapak-bapak ibu pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia dan bersama-sama mengembangkan passion ini termasuk menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan ya Pak ya. Jadi ini memang kalau kita lihat adik-adik sekalian, adik-adik juga ini harus ambil kesempatan ini. Tadi juga pesan dari Pak Warek bahwa tidak semuanya punya kesempatan ini. Kita memang kalau mengejar IP, IPK itu relatif, tetapi kalau kita punya pengalaman di luar itu mungkin tidak akan bisa kita peroleh di dalam kelas. Pak Warek, saya sendiri sebetulnya dulu ya saya angkatan agak lama di Universitas Pajajaran. Belum banyak kesempatan untuk bisa ikut seperti ini, walaupun saya dulu pernah jadi di ketua senat di Pajajaran, tapi kegiatan kita seperti ini sesungguhnya juga relatif waktu itu belum kuat, belum intensif. Baru sekitar 10-15 tahun terakhir ini kita punya kegiatan seperti ini. Oleh karena itu memang ini adik-adik sekalian yang akan menjadi bekal yang berharga. Karena ketika kita masuk ke dunia kerja, dunia profesi yang adik-adik geluti, ini akan menjadi pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan dan akan menambah pengetahuan, wawasan, dan mindset kita untuk bisa berkembang dan terutama membawakan diri di dalam lingkungan kerja dan di lingkungan masyarakat yang sesungguhnya dan akan mempengaruhi visi kemudian kerangka berpikir kita untuk sama-sama menjadi bagian dari kaum intelektual. Kaum intelektual itu adalah kaum yang peduli, yang berempati dengan persoalan kehidupan di sekitarnya, kemudian juga memberikan solusi. Dan di sini saya lihat Pak Warek, ini menjadi sangat strategis dan sangat penting karena kehidupan kita hari ini bahkan masa depan akan ditentukan oleh penguasaan dan kemudian pengaruh yang besar dari dunia TIK. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa UB, Profesor Abdul Hakim berharap kegiatan gimnastik menjadi ajang untuk mengembangkan dan mengasah potensi diri. Profesor Abdul Hakim juga menghimbau agar para mahasiswa dapat terus menggali potensi serta menguatkan kemandirian dengan berbagai inovasi dan kontribusi nyata dengan aktif turut dalam berbagai kegiatan ajang kompetisi. Kegiatan kemahasiswaan itu penting dan harus berlanjut karena di sanalah proses belajar yang sesungguhnya melalui gimnastik, melalui ONMIPA, ya, minat bakat melalui Pomnas, bidang seni melalui Peksiminas dan lain sebagainya haruslah mendapat tempat. Ya. Mendapat porsi anggaran dan harus kita laksanakan secara sungguh-sungguh sehingga soft skill mahasiswa kita dapat ditingkatkan dan mereka menjadi orang yang siap berkompetisi karena terlatih. Bagi kami di Universitas Brawijaya, bisa masuk final saja sudah prestasi luar biasa. Demikian pula anak-anak yang lain. Ya. Kalah dan menang dalam pertandingan, dalam perlombaan itu biasa. Tetapi bagaimana kita memaknai pengalaman luar biasa
ikut bersama-sama dengan teman-teman kita dari perguruan tinggi yang lain itu susah didapat. Coba aja tanya Dewan Juri ini, ndak ada lomba seperti ini zaman saya kuliah, ya, ndak ada, ya. Andaikan saya bisa muda lagi seperti kalian, saya akan ikut segala macam lomba yang bisa saya ikut, ya. Jadi tolong bawa cerita motivasi itu untuk teman-temannya, ya. Karena itu penting sekali. Belajar mengejar IPK 45 Leono kalau ada. Itu tidak begitu, bukan tidak penting, tapi tanpa dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan pengembangan soft skill yang lain, kalian akan susah pada saat menjadi alumni nanti. Banyak mahasiswa di Filkom ini yang belum lulus, belum jadi alumni, dia sudah kerja, sudah ditawar orang untuk bekerja. Nggak usah nunggu 6 bulan. Ya, mestinya ngomong gini di depannya Mas Nadim, ya. Nggak usah nunggu 6 bulan, mereka itu sudah banyak ditawari orang, ditawari perusahaan untuk bekerja. Dan saya yakin kalian juga begitu, anak-anakku semua. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.